Oke, selamat berjumpa lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar sekolah menengah atas atau biasa disebut SMA dengan nilai tertinggi berdasarkan hasil ujian nasional di Flores NTT. Untuk itu video kali ini saya buat bukan hanya sekedar memberitakan nama-nama sekolah saja, namun tujuan dasar membuat video ini bahwa adik-adikku sekalian agar kiranya dapat memilih sekolah dengan tepat dan berkualitas. Berbagai macam variabel untuk menilai hasil pendidikan, salah satunya yang selama ini jadi pegangan negara adalah melalui ujian nasional atau UN. Pelaksanaan ujian nasional tahun 2017 dilakukan dengan dua cara, yaitu ujian nasional berbasis komputer, di mana siswa mengisi lembaran jawaban di komputer. Kedua adalah ujian nasional dengan kertas dan pensil atau biasa disebut manual, di mana siswa mengisi lembaran jawaban di kertas yang tersedia dengan melingkari jawaban yang benar dengan pensil. Hasil ujian nasional ini sudah diumumkan pemerintah. Sekretaris Dinas Pendidikan Nusa Tenggara Timur mengatakan tahun ini rata-rata hasil ujian nasional SMA di NTT meningkat dibandingkan tahun 2016 lalu. Ia juga menyampaikan sejumlah SMA yang mendapat nilai rata-rata tertinggi pada skala 1 sampai 100. Berikut sekolah dengan hasil ujian nasional terbaik pada tahun 2017. Sekolah-sekolah ini tersebar di sejumlah kabupaten yang ada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, SMA Seminari Pius 12 Kisol, Manggarai Timur, dengan nilai rata-rata tertinggi 75,90. Seminari Pius Kisol disingkat Sanpio adalah sebuah sekolah seminari setingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas yang terletak di Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Lokasi sekolah ini terletak sekitar 9 km ke arah utara dari Kota Worong. Seminari Kisol mengambil nama Paus Pius ke-12 yang memberi izin pendirian seminari ini dan merupakan seminari terakhir yang didirikan pada masa pontifikal Paus Pius ke-12. Yang kedua, sekolah dengan nilai rata-rata tertinggi yang kedua yaitu Seminari Santo Yohanes Bersmans Todabelu Mataloko, Ngada, nilai rata-rata 70,72. Selanjutnya yang ketiga, SMA Regina Pacis Bajawa atau Ngada dengan nilai rata-rata 57,99. Yang berikut SMA terbaik keempat dengan nilai rata-rata 57,75, yaitu SMA Santo Franciscus Xaverius. SMA ini terletak di Ruteng, Kabupaten Manggarai. Salah satu tempat strategis mendirikan SMA Katolik adalah di Ruteng. Wilayah ini strategis karena Ruteng merupakan pusat keuskupan dan ibu kota Kabupaten Manggarai. Atas dasar itu, Yang Mulia Uskup Ruteng, Monsinyur Eduardus Sangsun SVD, dan Ketua Yayasan Sekolah Umat Katolik Manggarai atau Sukma, Pater Alo Mitan SVD, mendirikan SMA Katolik Santo Franciscus Xaverius Ruteng pada tanggal 17 Juli 1987. Kemudian tepatnya tanggal 26 Mei 1988, pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengeluarkan izin operasional. SMA Katolik Santo Franciscus hadir menggunakan nama pelindung Santo Franciscus Xaverius.
Dia merupakan seorang kudus dalam gereja Katolik yang menjadi pionir misionaris Kristen dan salah seorang pendiri Serikat Yesus. Sebagian besar karya pewartaan Injilnya dijalankan di daerah Asia, khususnya daerah Malaka, Sulawesi. Nama Santo Fransiskus Xaverius digunakan dengan harapan agar semua orang yang berkarya dan belajar lembaga pendidikan ini mengikuti spiritualitas misionaris pertama di Indonesia. Yang berikut SMA dengan nilai rata-rata tertinggi kelima, yaitu SMA Frateran Maumere Sika dengan nilai rata-rata 57,45. SMA Katolik Frateran Maumere berdiri atas inisiatif anggota komunitas Frater Bunda Hati Kudus Maumere, atau dikenal dengan nama komunitas Santo Yosef Maumere. Niat mereka mendirikan sekolah ini mendapat dukungan dari masyarakat dan pemerintah Kabupaten Sika. Berbekalkan dukungan informal ini, anggota komunitas mengajukan permohonan kepada Ketua Yayasan Mardi Wiyata, Dewan Provinsi Frater Bunda Hati Kudus di Malang, serta Dewan Pusat Frater Bunda Hati Kudus di Belanda. Namun karena wewenang mendirikan satu unit kerja baru adalah berada di tangan Dewan Provinsi, maka Dewan Pusat mengembalikan urusan ini kepada Dewan Provinsi Indonesia. Dewan Provinsi Indonesia bersama Yayasan Mardi Wiyata mengadakan rapat untuk membicarakan syarat-syarat mendirikan sebuah sekolah. Dewan Provinsi menyerahkan tugas ini kepada Yayasan Mardi Wiyata guna mengadakan studi kelayakan mendirikan sekolah tersebut serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendirikan SMA Katolik Frateran di Maumere. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan semoga sekolah yang saya rekomendasikan buat adik-adikku sekalian yang ingin melanjutkan SMA nantinya inilah sekolah-sekolah yang memiliki nilai tertinggi berdasarkan ujian nasional. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat pagi.